Orang munafik ini secara lahiriah agamanya apa? Orang munafik ini secara lahiriah KTP-nya Islam, tetapi mereka benci kepada Islam. Dan mereka Islam, tapi hati mereka hati kafir. Maka kalau tegaskan orang-orang munafik itu tempatnya asfala minan nar, di neraka yang paling bawah, di bawah nerakanya orang-orang kafir. Kenapa? Mereka bukan nggak tahu, mereka tahu, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi Allah cabut rasa takut musuh-musuh terhadap kalian. Jadi orang kafir itu pada awalnya takut kepada umat Islam, namun akhirnya orang kafir tidak ada takut kepada umat Islam. Walau umat Islam jumlahnya banyak, walau umat Islam memegang tampuk kekuasaan, presidennya Islam, wakil presiden Islam, menteri-menterinya Islam, tentara-tentaranya Islam, polisi aparatnya Islam, penduduknya banyak Islam, tapi orang kafir yang sedikit tidak takut kepada umat yang mayoritas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم Anak-anak muslimin sidang jamaah Tafaqquh fi Masjid Siratul Jannah yang dirahmati oleh Allah. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas diturunkannya Rasulullah SAW sebagai Nabi akhir zaman, sebagai panutan kita. Sebelumnya syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah yang telah melimpahkan berbagai nikmat dan rahmatnya kepada kita sekalian. Bapak sekalian rahmati oleh Allah, alhamdulillah dari rentetan perjalanan safari dakwah saya untuk kawasan Riau, ini merupakan safari dakwah yang keempat, yang awalnya diawali oleh Bapak Effendi. Bapak Effendi yang pertama mengundang saya ke Pekanbaru kira-kira bulan berapa itu Pak ya? Tahun lalu ya, bulan 12 ya. Ya. Tahun lalu ya, 2023 akhir. Hingga akhirnya saya melanjutkan safari dakwah ke satu, kedua, dan ketiga hingga yang keempat karena alhamdulillah banyaknya permintaan dari para jamaah. Semoga kiranya dakwah kita ini baik dari pengurus maupun kawan-kawan tim media yang telah berjuang dengan medianya, semoga kiranya ini merupakan andil kita untuk bersama menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, sebagaimana permintaan dari materi yang ingin disampaikan, masjid sebagai tempat penyelamat di akhir zaman. Kenapa kita mengambil kesimpulan masjid sebagai tempat keselamatan di akhir zaman? Tak terlepas daripada apa yang didirikan Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan kepada para malaikat untuk mendirikan tapak daripada Baitullah Ka'bah, Bapak Ibu sekalian.
Jadi kiranya Ka'bah itu bukan didirikan oleh Nabi Ibrahim, tetapi para malaikat sebelum adanya manusia. Dan akhirnya dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan juga melihat daripada fenomena alam ketika terjadi musibah tahun 2004. Kira-kira musibah apa itu Bapak Ibu sekalian? Tsunami di Aceh. Tsunami di Aceh meluluh lantakkan perkampungan, rumah-rumah, gedung-gedung yang kokoh hancur oleh laut, tetapi masih ada tersisa yang berdiri kokoh. Apa itu Pak Ibu sekalian? Masjid. Betapa banyak negeri rumah yang dihancurkan oleh Allah melalui tentaranya berupa laut dan gempa bumi. Hancur perkampungan, tetapi masjid tetap berdiri kokoh. Kemudian Bapak sekalian, Galodoh yang terjadi baru-baru ini di Sumatera Barat, di simpang Bukit Batabuah sampai ke Padang Panjang, sampai ke tanah datar, sebagian rumah-rumah hancur tetapi masih berdiri kokoh surau dan masjid. Karena apa? Karena masjid adalah rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahmatullahi Allah, untuk mengawali kajian kita ini, pertama saya sampaikan firman Allah surat Al-A'raf ayat 96 di mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah berfirman yang artinya, kalau sekiranya penduduk negeri-negeri ini, Allah sebut penduduk negeri, bukan Allah sebut hanya orang beriman, hanya orang Islam, hanya orang soleh, tetapi seluruh penduduk negeri. Maknanya apa? Allah menghendaki penduduk negeri ini amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Kalau sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, lafatahna alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh, maka akan kami bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Dari langit Allah turunkan hujan membawa berkah, menyuburkan tumbuh-tumbuhan, memenuhi kebutuhan hajat manusia, tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan ternak kita. Dari bumi Allah tumbuhkan berbagai macam tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan kita dan kebutuhan ternak-ternak kita. Itu apabila penduduk negeri beriman dan bertakwa, maka dari langit Allah turunkan berkah, dari bumi Allah keluarkan berkah. Namun kata Allah, walakin kadzabu, tetapi penduduk negeri itu mendustakan ayat-ayatku, kata Allah. Mendustakan ini maknanya Pak Ibu sekalian bukan tidak tahu. Ya, mendustakan ini maknanya mereka tahu tapi pura-pura tak tahu. Mereka tahu tetapi tak mau tahu. Ya. Mereka tahu tetapi tidak mengamalkan isi ilmu yang mereka pelajari dari ayat-ayat Al-Qur'an. Mereka mendustakan ayat-ayatku, kata Allah. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kuhancurkan negeri mereka dikarenakan ulah perbuatan mereka sendiri. Jadi musibah, bencana, malapetaka Bapak sekalian, itu terjadi bukan karena proses alam. Itu bukan terjadi karena kita berada di patahan bumi, bukan karena musim hujan, bukan karena musim kemarau, tidak. Musibah bencana terjadi hanya karena Allah murka kepada kita. Jadi penyebab Allah murka itu apabila kita tidak beriman dan bertakwa kepada Allah dan mendustakan ayat-ayat Allah. Bapak sekalian rahmatullahi Allah,
Di antara tanda-tanda kita beriman kepada Allah, kita juga harus beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di kesempatan kali ini juga saya sampaikan di mana-mana, ya, safari dakwah saya beberapa dekade ini saya sampaikan firman sabda Rasulullah SAW dari Thauban radhiyallahu anhu, di mana Thauban radhiyallahu anhu menceritakan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Faqala qail wa min kilatinanu yawma idzin ya Rasulullah, qala bal antum katsir walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl wa la yanza'anna Allah min suduri aduwikum mahabbatan minkum wa la yaghdhifanna Allah fi qulubikum wal wahn. Faqala qail wa mal wahn ya Rasulullah, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Rasulullah SAW bersabda, akan datang suatu zaman nanti kalian umat Islam akan diperebutkan seperti mana orang-orang lapar memperebutkan makanan. Ini merupakan kata kiasan Bapak sekalian. Seumpama ini sepotong roti dihadapkan, diletakkan di depan orang-orang, kumpulan orang-orang yang lapar, maka niscaya orang akan memperebutkan roti ini, ya. Mereka akan berebut siapa yang bisa menggapai roti ini terlebih dahulu. Ketika roti ini ada di tangan orang lain, maka yang lain juga akan berusaha untuk merampasnya, ya. Itu kalau 2 orang, kalau 10 orang yang merampas, maka roti ini akan menjadi serpian-serpian kecil dan hancur berserakan. Maknanya adalah nanti umat Islam akan habis, hancur berserakan Bapak Ibu sekalian. Apa bisa umat Islam hancur? Maka kita harus lihat sejarah. Mungkin Bapak Ibu sekalian hari ini mendengar negeri Spanyol di benua Eropa. Tahukah kita Spanyol itu dulu namanya apa? Andalusia. Andalusia itu negara seperti apa? Andalusia itu negara yang di bawah naungan Islam. Selama 800 tahun Islam berjaya di benua Eropa. Ingat, di benua Eropa itu dulu mayoritas Islam Bapak Ibu sekalian. 800 tahun Andalusia berjaya di sana. Namun akhirnya umat Islam habis sehabis-habisnya. Musnah semusnah-musnahnya, hancur sehancur-hancurnya Bapak Ibu sekalian. Maka tidak heran kalau kita melihat di negeri Rusia sekalian, dulu yang Uni Soviet, ada Bapak Ibu yang pernah pergi ke Soviet Rusia? Ada? Bapak pernah pergi Pak? Bapak ini belum? Ke Rusia belum pernah? Sama kita Pak. Ya. Nah. Tetapi kita lihat di berita-berita, di televisi-televisi, di Rusia tuh ada tak bangunan-bangunan yang berbentuk kubah masjid? Banyak ya? Maknanya apa? Dulu Rusia itu juga banyak mayoritas Muslim. Contohnya Chechnya, Dagestan, Kirgistan, ya. Hingga setelah Uni Soviet dulu hancur karena memerangi Afghanistan, hingga akhirnya negara-negara yang dulu beragama Islam ingin memisahkan diri dari Uni Soviet. Maknanya apa? Uni Soviet, 2 negara yang terbesar kedua di dunia setelah Cina, itu dulu mayoritas beragama Islam Bapak sekalian. Tetapi Islam ketika itu habis sehabis-habisnya. Maknanya tidak ada jaminan dalam sebuah negeri Islam akan tetap kekal, tetapi agama Islam akan tetap kekal di bumi Allah ini. Ingat, bumi Allah ini tidak hanya benua Asia, tidak ada di benua Afrika. Islam tetap akan dijaga Allah di langit maupun di bumi. Tetapi tidak ada jaminan dalam sebuah negeri Islam itu akan tetap berjaya, akan tetap ada. Kenapa bisa begitu? Nah, para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, kenapa bisa begitu? Kenapa umat Islam ini diperebutkan seperti mana orang-orang lapar memperebutkan makanan? Bertanyalah salah seorang sahabat.
Apakah ketika itu umat Islam jumlahnya sedikit? Apakah ketika itu umat Islam jumlahnya minoritas, sampai tertindas, sampai diperangi, sampai musnah, sampai habis? Apa kata Rasulullah? Bahkan ketika kalian diperangi itu, jumlah kalian adalah umat yang mayoritas. Bahkan saat itu kalian mayoritas penduduk yang terbesar di negeri itu. Ya, umat agama Islam yang terbesar di negeri itu. Maknanya apa? Di negeri itu kalian umat yang terbesar, umat yang terbanyak. Tetapi kenapa bisa musnah? Ya, apa kata Rasulullah? Kalian banyak, tetapi banyaknya kalian seperti buih di atas air. Bapak sekalian, contoh nih, teh talu ya, masya Allah. Contoh teh talu, Bapak Ibu sekalian. Ada air, ada buih. Mana yang lebih membahayakan air dibandingkan buih? Kalau kita tenggelam di buih, masih bisa berdiri tidak? Tenggelam di buih, masih bisa bernapas enggak? Tapi kalau tenggelam di air, bisa mati kita. Makanya apa? Air lebih kuat dibandingkan buih. Nah, Rasulullah katakan nanti kalau di akhir zaman banyaknya kalian seperti buih. Bentuknya banyak, tampaknya banyak, tapi tak punya kekuatan. Jumlahnya banyak, jumlahnya mayoritas, tapi tak berkualitas. Kuantitasnya banyak, tapi tak berkualitas. Jumlahnya banyak, tetapi penakut. Jumlahnya banyak, tapi penakut. Ketika itu jumlah kalian mayoritas, tapi banyaknya kalian seperti buih di atas air. Lantas kata Rasulullah, dan Allah cabut rasa takut musuh-musuh terhadap kalian. Maknanya apa? Maknanya orang-orang kafir, namanya aja orang kafir, Bapak sekalian. Orang kafir ini lebih takut kepada orang mukmin dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya orang kafir. Jadi kalau ada orang lebih takut kepada manusia dibandingkan kepada Allah, pada hakikatnya dia bisa kafir, Bapak sekalian. Karena kita orang Islam hanya takut kepada Allah. Tidak kita takuti siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kata Rasulullah, Allah cabut rasa takut musuh-musuh terhadap kalian. Siapa musuh kita, Pak? Ketika kita membaca lafaz takbiran di waktu hari raya, ada kalimat yang berbunyi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Jadi ketika kita berpegang teguh kepada la ilaha illallah, hanya kita mengucapkan la ilaha illallah, maka orang kafir akan benci kepada kita. Orang musyrik penyembah berhala akan benci kepada kita. Bahkan orang munafik akan benci kepada kita. Pak Ibu, siapa orang munafik ini? Orang munafik ini secara lahiriah agamanya apa? Orang munafik ini secara lahiriah KTP-nya Islam, tetapi mereka benci kepada Islam. Kedua mereka Islam, tapi hati mereka hati kafir. Maka kalau tegaskan orang-orang munafik itu tempatnya asfala minan nar, di neraka yang paling bawah. Di bawah nerakanya orang-orang kafir. Kenapa? Mereka bukan tidak tahu, mereka tahu. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi Allah cabut rasa takut musuh-musuh terhadap kalian. Jadi orang kafir itu pada awalnya takut kepada umat Islam, namun akhirnya orang kafir tidak ada takut kepada umat Islam. Walau umat Islam jumlahnya banyak, walau umat Islam memegang tampuk kekuasaan, presidennya Islam, wakil presiden Islam, menteri-menterinya Islam, tentara-tentaranya Islam, polisi aparatnya Islam, penduduknya banyak Islam, tapi orang kafir yang sedikit tidak takut kepada umat yang mayoritas.
Kenapa? Allah cabut rasa takut musuh-musuh terhadap kalian. Kemudian Allah hunjamkan ke dalam hati kalian umat Islam wabah penyakit yang lebih parah daripada corona. Apa itu? Wabah penyakit al-wahan. Ada yang bertanya, wa mal wahan ya Rasulullah? Apakah al-wahan itu ya Rasulullah? Cinta dunia dan takut mati. Inilah yang menyebabkan lemahnya umat Islam. Inilah yang menyebabkan musnahnya umat Islam. Inilah yang menyebabkan hina dan tertindasnya bahkan musnahnya umat Islam. Kenapa? Karena terjangkiti penyakit al-wahan, yaitu penyakit cinta dunia dan takut mati. Bapak sekalian rahmatullahi Allah, di awal hadis tadi Rasulullah menyebutkan kamu akan diperebutkan seperti mana orang-orang lapar memperebutkan. Jadi hakikatnya sifat orang-orang kafir, sifat orang-orang musyrik, sifat orang-orang munafik Allah tegaskan dalam surat Al-Taubah ayat 32. Yuridul yudfi'u nurallahu biafwahihim. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah. Mereka ingin memadamkan agama Allah dengan mulut-mulut mereka, dengan ajaran-ajaran sesat mereka. Jadi orang kafir itu programnya apa? Memadamkan agama Allah. Orang kafir itu programnya memerangi agama Allah, memusnahkan agama Allah. Dan niscaya agama Allah tidak akan pernah musnah. Tetapi saya katakan tadi, tapi dalam sebuah negeri tidak ada jaminan Islam itu akan tetap apabila penduduk negeri itu lebih cinta dunia dan takut mati. Ingat Pak, program orang kafir walan tarada tadi surat At-Taubah 31, yang berikutnya surat Al-Baqarah 120, walan tarada ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah reda, tidak akan pernah rela, tidak akan pernah senang kepada kalian umat Islam sampai kalian umat Islam mengikuti tata cara hidup mereka, mengikuti agama mereka. Contoh Bapak Ibu sekalian, orang Nasrani kalau memanggil umatnya beribadah dengan apa? Ibu, orang Nasrani kalau memanggil umatnya untuk beribadah dengan apa? Dengan lonceng, teng teng teng. Satu. Orang Yahudi memanggil umatnya beribadah dengan apa? Dengan apa? Dengan trompet. Orang Majusi memanggil kaumnya beribadah dengan apa? Dengan apa? Dengan api. Dan itu terjadi ketika umat Islam meniru orang Yahudi, Nasrani, Majusi ketika apa? Menyambut tahun baru Kristen, tahun baru Masehi, tahun baru Kristen. Mana ramai umat Islam merayakan tahun baru Islam atau tahun baru Kristen? Mana yang ramai? Apa yang terjadi malam tahun baru? Orang Islam berkumpul di tengah kota Pekanbaru, berkumpul di tengah kota Bukit Tinggi di jam gadang. Ya, ayo tunggu. Ketika jam gadang angka jarum jamnya tepat di angka 12 malam, teng teng teng, tepat jam 12 malam, langsung trompet dibuat, sudah itu kembang api tubus. Satu malam orang Islam meniru tiga agama kafir, Bapak Ibu sekalian. Yang mirisnya yang merayakan itu lebih banyak orang Islamnya dibandingkan orang kafirnya. Betul tidak? Miris kita.
Setiap tahun begitu. Yang jual trompet agamanya apa? Yang beli trompet, bayangkan. Kadang ada orang tua malah ngajak anak malam tahun baru beli trompet. Ini kenapa? Karena ayahnya tidak pernah ikut pengajian. Ada jadwal pengajian di masjid Siratul Jannah, tak seberapa yang datang. Kenapa? Dek pencarian, dek perasaan hidup, dek cari pipi, dek karajo, dek panek. Mohon maaf Pak, kecek Buya Hamka. Kalau hidup sekedar hidup, baru di hutan hidup. Kok sekedar karajo, hidup cuma untuk tari karajo jo, baru di kampung kami karajo juo. Itu pula kalau anak sekedar sarjana, Pak, di kampung kami baru sarjana jo Pak. Di kampung kami Pariaman tuh di Mangguang tuh ada sekolah STIB, Sekolah Tinggi Ilmu Barua. Jadi Barua di kampung kami sarjana Pak. Jadi nggak usah bangga mana kalau anak wak sarjana. Jangan bangga mana kalau siko banyak mahasiswa memburu sarjana. Kalau mahasiswa itu memburu sarjana, malah ke surau Abe Dojo Barua. Abe Dojo Barua. Kuliah di UIN. Kuliah di UNRI. Kos-kosan dekat masjid. Jarang berangkat ke masjid. Abe Dojo Barua. Sebab Barua di kampung kami sekolah tinggi ilmu Barua. Jadi Barua Pamajik Karambia di Pariaman itu sarjana tuh Pak, S1. Tapi Barua tuh nggak pernah ke surau. Barua tuh nggak pernah mendengar pengajian. Sebabnya Barua. Jadi kalau ada mahasiswa malah ke surau, mahasiswa Barua. Pak Tosar karena gaji Ustaz. Kok bukan karena gaji, kok suara miknya karena. Jadi di kampung kami Piaman Pak, lah canggih-canggih Barua inilah sarjana. Ya. Cuman Barua itu tidak pernah ke surau, tidak pernah menengah gaji. Mohon maaf Pak, di Masjid Siratul Jannah kok ada wirid rutin Pak. Berapa kali seminggu? Sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali. Pengajian itu disebut santapan apa itu? Santapan rohani. Jasad kita terdiri daripada berapa unsur? Jasmani dan rohani. Supaya kita sehat, panjang umur, badan kuat, kita ngapain? Santapan apa? Santapan jasmani. Ini contohnya santapan jasmani. Ini contohnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Enak ya? Ini contoh santapan jasmani. Makan, minum, santapan jasmani. Kita sehari berapa kali makan Pak? Bangun tidur sarapan. Tengah hari makan siang. Larut malam makan malam. Belum yang tambahan, somai, bakso, cilok, tahu, macamlah telur gulung. Ya. Yang wajibnya saja sehari 3 kali kita makan. Supaya apa? Supaya badan sehat, raga hidup. Ya. Nah coba untuk santapan rohani itu supaya apa? Supaya hati kita sehat. Cukupkah santapan rohani 2 bulan, sebulan 2 kali? Cukup Pak? Coba kira-kira dibalik. Ngaji seminggu 3 kali, seminggu 3 kali, ya, dengan makan sebulan 2 kali. Kira-kira sehat nggak kita? Makan 2 bulan sekali, makan nasi, minum air sebulan 2 kali. Kira-kira badan kita gimana? Cungkring jadi mumi macam Fir'aun Pak Ibu sekalian. Nah kalau kita mengaji 2 minggu sekali, apa yang mati? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisha'atun wa lahum 'adzabun 'adzim. Allah kunci mati hatinya,
pendengarannya, penglihatannya, maka baginya Allah kunci mati hatinya. Berawal dari apa? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah tambah penyakitnya. Jadi Pak, berkaitan tentang Al-Quran, umat manusia akan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, orang yang beriman. Orang beriman akan menerima hakikat Al-Quran sepenuhnya tanpa ragu-ragu. Mereka menerima Al-Quran dengan sepenuhnya tanpa ragu-ragu. Itu orang beriman. Yang kedua, orang kafir. Mereka menolak serta-merta Al-Quran ini. Yang ketiga, mereka menerima Quran, mendengarkan Al-Quran, tetapi mereka sami'na wa asaina. Apa katanya? Kami dengar dan kami lalaikan. Kami dengar, kami tahu, kami ya kaji itu tahu, kami cuma dia mengarajuan indahnya aja. Nah, dia tahu. Orang munafik itu tahu sholat hukumnya wajib. Orang munafik itu tahu meninggalkan sholat itu dosa besar. Tapi ada lagi orang, ayah orang Islam 7 keturunan, orang Minang pula lagi, ada yang sholat seminggu sekali. Ada enggak? Mengaku orang Minang tuh buat malu orang Minang aja. Ya. Sabananya Pak, orang Minang kok orang yang paling alim di dunia. Mohon maaf Pak yo, bukan dengan merendahkan orang-orang yang lain enggak. Terus terang Pak, yang punya falsafah adat bersendikan syarak bersendikan kitabullah, syarak mengata, adat memakai. Mohon maaf, orang Melayu punya itu enggak? Wong Jawa enek iku ora. Enek nak wong Jawa kaya ngono. Ora enek. Ya. Orang Batak apalagi nang adong mah. Ya. Yang punya falsafah itu cuman orang Minang. Nah, kalaulah orang Minang berpegang teguh kepada falsafah adat tadi, niscaya orang Minang lah yang paling soleh di muka bumi ini. Adat bersendikan syarak, adat orang Minangkabau itu ditopang dengan syariat Islam. Syarak basandi kitabullah. Syariat Islam itu bersumberkan daripada kitabullah Al-Quran. Syarak mangato, adat memakai. Apa yang ditetapkan oleh syarak, itulah yang dipakai oleh adat orang Minangkabau. Jadi kalau orang Minangkabau beradai, orang Minang yang paham dengan syariat Islam. Dan syariat Islam setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, syariat Islam yang pertama adalah mendirikan sholat. Semestinya tidak ada orang Minang yang meninggalkan sholat. Semestinya begitu kalau orang Minang yang beradai. Semestinya tidak ada padusi Minangkabau yang tidak berjilbab. Sebab syarak mengatur adat memakai. Surat Al-Ahzab ayat 59, hai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Jadi wanita muslimah itu, orang padusi Minangkabau itu ciri-cirinya menutup aurat. Pertanyaannya, ada enggak yang keluar rumah perempuan-perempuan yang tak berjilbab yang beragama Islam? Ada enggak? Ada enggak yang padusi Minangkabau keluar rumah tak berjilbab? Ada enggak? Jangan mengaku Islam joleh, jangan mengaku Minangkabau leh. Ya. Semestinya orang Minangkabau yang paling soleh di muka bumi ini. Semestinya orang Minangkabau yang meramikan masjid ini. Mohon maaf Pak, ada botol ini 2 lagi. Botol aku boleh juga. Dan saya minta tolong Buya Ardi, biar pindah Buya LCWC. Buka surat An-Nisa ayat 102. Kok Pak, kalau orang Minang beradai, maka syarak mengatur adat memakai. Syarak Minang itu bersumber dengan Al-Quran.
Betul Pak? Lebih banyak orang Minang nanti bawa gini kok Pak. Ada banyak orang Minang kok. Lah ya alhamdulillah. Di mana Pak? Di mana tuh? Baso, di Baso. Ya. Orang pihak mana Pak? Orang pihak mana? Ya, lah Jawa sih koma. Ya. Ya, kita dengarkan syarak mangato dari kitabullah. Surat An-Nisa, surat keempat ayat 102. Ya, artinya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila engkau Ya, betul. dan apabila engkau Muhammad Nggak. Dan apabila engkau Muhammad, ini Muhammad siapa maksudnya? Maksudnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Lanjut. berada di tengah-tengah mereka sahabatmu, Berada di tengah-tengah mereka sahabatmu. Siapa sahabat Nabi ini? Di antaranya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Berada di tengah-tengah sahabatmu. lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama-sama mereka, Melaksanakan sholat bersama mereka. Itu sholat apa Pak? Sholat apa? Sholat berjamaah. Lanjut. maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat besertamu dan menyandang senjata mereka, Sholat besertamu dan menyandang senjata. Itu sholat di mana Pak? Sholat besertamu secara berjamaah dan menyandang senjata. Sholat di mana? Sholat dalam kondisi perang. Pak, apa taruhan sholat di medan perang Pak? Apa taruhannya? Taruhannya nyawa Pak. Bisa orang akan memerangi kita menunggu kita sholat. Ketika kita sholat ditembaklah kita, mati kita semuanya. Ya, tetapi Allah Maha Kuasa, Allah Maha Bijaksana. Tetap di medan perang diwajibkan sholat berjamaah, tetapi diberikan keistimewaan tata caranya. Bagaimana tata caranya? Kita dengarkan. kemudian apabila mereka yang salat beserta sujud telah menyempurnakan satu rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Ya, begini Pak umpamanya Pak. Ini seumpama imam. Ini seumpama makmum di saf yang pertama. Ini seumpama makmum di saf yang kedua. Salat di medan perang. Salat di medan perang tuh pakai kipas angin. Pakai AC. Bawa karpet. Pakai baju bersih. Enggak. Di medan perang Pak, baju perang. Ya. Ketika imam ruku, Allahu Akbar, maka makmum yang saf pertama ikut ruku, Allahu Akbar. Makmum yang saf kedua tetap berdiri siap siaga sembari menyandang senjata. Makmum yang saf kedua Pak tetap berdiri siap siaga sembari menyandang senjata. Maknanya apa? Ketika yang di depan ruku, imam ruku, makmum yang di depan ruku, ini dalam kondisi sholat tetapi bersiap siaga. Ya, kalau ada serangan datang, kalau ada musuh datang, ketika sedang sholat musuh datang, maka inilah yang tampil menyerang dulu Pak dalam kondisi sholat ini. Ya, kemudian bangkit imam, sami Allah liman hamidah, makmum ikut Rabbana lakal hamd. Yang ini tetap siap siaga sembari menyandang senjata. Imam sujud, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini tetap berdiri siap siaga sembari menyandang senjata. Sampai imam bangkit ke rakaat yang kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba ulang lagi tadi. Dan apabila mereka yang sujud, Dan apabila mereka yang sujud besertamu, ulang ke depan lagi sedikit. kemudian apabila
apabila mereka yang salat bersetamu sujud telah menyempurnakan satu rakaat, Orang yang sholat tamu sujud telah menyempurnakan satu rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakang. hendaklah mereka pindah dari belakangmu. Ini kan tadi ikut imam tadi nih. Ini imam rukuk nih, dia ikut imam. Selesai satu rakaat, maka ini pindah ke belakang. Lantas kemudian hilang. Dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum salat, Dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum sholat. Nih dia pindah ke depan. Lantas lalu mereka salat denganmu. lalu mereka sholat denganmu. Maknanya apa, Pak? Saya ulang lagi. Imam dengan makmum yang pertama sudah menyempurnakan satu rakaat. Makmum yang tadi mengikuti imam mundur ke belakang. Makmum yang tadi siap siaga belum menyempurnakan satu rakaat maju ke depan. Bergantian menyempurnakan satu rakaat. Allahu Akbar. Makmum ini ruku, imam tetap berdiri siap siaga. Makmum yang mundur tadi bergantian siap siaga sembari menyandang senjata. Sampai makmum ini bangkit ke rakaat yang kedua, Allahu Akbar. Baru imam memulai rakaat yang kedua. Begitu Pak, syarak mengatur adat memakai. Jadi semestinya orang Minangkabau yang paham jo adat, yang mengarati jo syarak, hendaknya laki-laki Minangkabau wajib menjaga sholat berjamaah walau di medan perang, nyawa sebagai taruhannya. Walau di medan perang, laki-laki Minangkabau semestinya menjaga sholat berjamaah. Itu laki-laki Minangkabau yang beradai.